Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nur Fadila dengan NIM 2281070085 PGMI 3C. Di sini saya akan membuat video jawaban UTS mata kuliah pembelajaran tematik. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja langkah-langkah merencanakan dan mengembangkan kurikulum yang harus dilakukan guru. Menurut saya, langkah-langkah pengembangan kurikulum terdiri dari 5 langkah. Yang pertama ada analisis dan diagnosis, yang kedua ada merumuskan tujuan, yang ketiga ada pengorganisasian materi, yang keempat ada pengorganisasian pengalaman, dan yang kelima ada evaluasi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan landasan pembelajaran tematik. Landasan pembelajaran tematik mencakup 4 landasan. Yang pertama ada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan landasan praktis. Landasan filosofis, pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu aliran progresisme yang memandang segala sesuatunya itu secara bertahap. Terus ada aliran konstruktivisme, paham yang mempercayai pengetahuan itu membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalamannya. Dan yang ketiga ada aliran humanisme, yaitu paham atau aliran yang memandang manusia yang memanusiakan manusia. Yang kedua ada landasan psikologis. Psikologis perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Implementasinya, psikologis memberikan bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Implementasinya dalam pembelajaran peserta didik dilarang untuk membuat keributan saat pelajaran berlangsung maupun tidak. Yang terakhir ada landasan praktis. Landasan ini diperlukan karena pada dasarnya guru harus melaksanakan pembelajaran tematik secara aplikatif di dalam kelas. Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran sekarang ini cenderung lintas mata pelajaran, sehingga diperlukan usaha kolaborasi antara berbagai mata pelajaran untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis. Pertanyaan ketiga yaitu karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik, terdapat beberapa karakteristik yang perlu dipahami dalam pembelajaran tematik, yakni berpusat pada siswa. Hal ini dengan pendekatan modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Peran guru lebih banyak hanya sebagai fasilitator yang memberikan kemudahan kepada siswa. Yang kedua ada pengalaman berlangsung pada siswa. Dengan pengalaman langsung, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang abstrak. Yang ketiga adalah pembelajaran tematik. Pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Pada pelaksanaan di kelas-kelas awal, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, ada menjanjikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dengan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada bersifat fleksibel atau luas, sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu materi pelajaran dengan materi lainnya. Yang terakhir ada susun rincian materi pelajaran dalam suatu rencana pembelajaran tematik terpadu yang memadukan 3 materi pelajaran. Tetapkan kelas dan temanya, rumuskan KD dan indikatornya, skema keterpaduan materi dan mapel, uraian materi per mapel. Saya membuat ini yaitu kelasnya kelas 3, temanya peristiwa alam, subtemanya gempa bumi, dan bidang studinya bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Alokasi waktunya 3 kali 35 menit. Kompetensi dasarnya memberikan tanggapan sederhana tentang cerita pengalaman, menceritakan peristiwa yang pernah dialami, menjawab atau mengajukan pertanyaan, mendeskripsikan penampakan permukaan bumi, mengidentifikasikan berbagai jenis dan besar sudut. Indikatornya
mendengarkan cerita pengalaman teman, menanggapi cerita pengalaman teman, bercerita tentang peristiwa yang pernah dialami, menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, menentukan sudut dari sebuah bangunan, mengerutkan besar sudut menurut ukurannya, mengidentifikasi berbagai bentuk permukaan bumi, menjelaskan melalui pengamatan model bahwa sebagai permukaan bumi terdiri atas air. Dan skemanya saya buat seperti ini, yaitu subpokoknya gempa bumi, Indonesianya menceritakan peristiwa yang pernah dialami, dilihat dan atau didengar. IPA-nya sebagian besar permukaan bumi terdiri dari air, kenampakan permukaan bumi, dan matematikanya menentukan sudut dari sebuah bangunan. Uraian materinya, bahasa Indonesia bercerita pengalaman teman, menanggapi cerita dan menjawab pertanyaan. MTK-nya jenis dan besar sudut, IPA-nya kenampakan permukaan bumi. Baik, cukup sekian, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.